Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas problem solving dalam matematika. Secara umum, ini strategi problem solving. Jadi ada 13 macam. Paling tidak ada 13 macam. Jadi yang pertama mengorganisasikan data, mendaftarkan semua kemungkinan jawaban, eliminasi yang tidak memenuhi syarat, tebak dan perbaiki, cari pola, lakukan percobaan, membuat gambar atau ilustrasi, sederhanakan masalah, bekerja mundur, mencari sudut pandang lain, pecahkan kasus per kasus, dan perhatikan kasus yang ekstrim. Dalam hal pembuktian, kalau bukti langsung itu susah dilakukan, maka bisa kita gunakan bukti tidak langsung, yaitu dengan kontrapositif maupun dengan kontradiksi. Nah, ini adalah langkah polya. Jadi, ini tadi itu bisa mengisi di bagian satu dan 2. Langkah polya itu dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama understanding the problem, jadi kita pahami dulu masalahnya. Caranya ya baca soal secara teliti sehingga kita benar-benar paham. Perhatikan informasi yang ada di soal, cari kata kuncinya, kemudian apa yang ditanyakan, adakah fakta yang kita ketahui tapi tidak tercantum di soal, menyusun informasi agar mudah dianalisis dan sebagainya. Nah, bagian kedua itu adalah carrying out the plan. Jadi membuat, kalau tadi memahami masalah, yang ini membuat merencanakan penyelesaian. Nah, ini bisa memanfaatkan strategi tadi ya, bisa dengan coba-coba dan lain-lain. Intuisi berperan penting di sini, tebak, perbaiki dan seterusnya. Kalau dari sini sudah diperoleh kejelasan dengan cara apa dikerjakan, maka ini semacam kotretan, maka kotretan tadi disusun ulang sehingga pada bagian yang ketiga, kalau yang bagian kedua tadi devising a plan, yang ini carrying out the plan. Jadi apa yang sudah direncanakan di sini dilaksanakan. Nah, di sini bagian tiga ini tidak lagi menggunakan intuisi atau menebak, tapi sudah menggunakan teorema, dalil, sifat, definisi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah looking back. Jadi periksa jawaban dengan teliti, cari kemungkinan yang lain, melakukan refleksi, dan seterusnya. Nah, dalam hal menyelesaikan masalah, menulis jawaban juga bagian hal yang penting. Jadi jawaban harus ditulis dengan bahasa Indonesia atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar ya. Jadi seringkali siswa atau mahasiswa atau bahkan mungkin juga guru tidak menganggap penting uraian, kadang-kadang hanya hasil akhir ya. Nah, padahal jawaban yang tertulis itu sangat penting. Langkah-langkahnya sangat penting. Nah, pemeriksa menilai jawaban berdasarkan yang tertulis, gitu ya. Bukan berdasarkan isi pikiran, karena memang tidak tahu. Atau bisa jadi saya misalnya ketika mengoreksi tahu maksudnya, tapi kalau tahu maksud yang ditulis itu, tapi kalau yang menulisnya salah, ya tentu akan disalahkan. Ini contoh soal Aldo mempunyai 137 kelereng. Ini soal SD mudah ya. Sedangkan Daan mempunyai 97 kelereng. Berapa rata-rata banyaknya kelereng kedua anak tersebut? Ada anak SD yang menuliskannya begini. Ini tambahkan, dapat hasilnya karena rata-rata dibagi 2. Dan 234 bagi 2 sama dengan 117. Jelas ini langkahnya keliru ya, walaupun jawaban akhirnya benar. Dan sebaiknya memang dibuat kesimpulan gitu ya. Nah, siswa menganggap bahwa pemeriksa jawaban akan mengerti maksud tulisan ini. Kemudian berikutnya soal ada Ahmad dapat mengecat rumah dalam waktu 6 hari, sedangkan Rudi dapat melakukannya hanya dalam waktu 4 hari. Jika mereka bekerja bersama untuk mengecat rumah tersebut, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, kadang-kadang siswa menuliskan aja saat misalnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mengecat rumah ini secara bersama-sama T misalnya. Maka siswa menulisnya 1/T sama dengan 1/6 ditambah 1/4. Dari situ diperoleh T-nya berapa gitu. Tapi dari mana itu berasal, mengapa seperti itu tidak terlihat di jawaban. Gitu ya.
Nah, ini contoh soal yang lebih rumit ya di level SMA mungkin. Ini seperti ini. Yang kedua membuktikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 2, 3, 4, 5 semuanya membuktikan ya. Yang ini mencari jawaban atau kaitannya dengan menghitung. Ya, saya lupa menyampaikan bahwa masalah dalam matematika menurut Polya itu ada dua. Ada problems to find, seperti nomor 1 nih, mencari jawaban. Ada problems to prove, ada yang meminta pembuktian gitu ya. Nah, dua-duanya penting, harus dikuasai. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, terutama nomor 2, seringkali ada kesalahannya tuh begini. Ini kan sesuatu yang mau dibuktikan. Jadi di sini ada ini tuh yang mau dibuktikan atau konklusi. AB adalah bilangan delta negatif adalah asumsinya. Jadi harusnya ya ini tuh yang mau dibuktikan. Karena mau dibuktikan ya jangan dipakai. Hasil akhir tuh harus seperti ini. Tapi kadang-kadang saya temukan jawaban seperti ini. Nah, selesailah di sini. Kemudian karena yang ini tuh benar, maka ini benar. Nah, ini terbalik. Jadi kalau ini membuktikan ini diketahui, ini yang dibuktikan. Padahal ya ini yang harus dibuktikan. Gitu ya. Jadi seharusnya begini. Pertama ingat definisi. A lebih dari B atau A lebih dari atau sama dengan B jika A kurangi B lebih dari 0. Kalau ini pakai sama dengan, ya di sini juga pakai sama dengan. Jadi kalau mau membuktikan ini, berdasarkan definisi ini, ya harusnya kita membuktikan ini. Untuk membuktikan ini, ketaksamaannya ini, lebih dari sama dengannya ini, kita mulai dari sama dengan. Karena kita akan lebih mudah bekerja dengan sama dengan. Gitu ya. Diuraikan, sedikit manipulasi aljabar, maka diperoleh seperti ini. Bilangan kuadrat itu nggak mungkin negatif. Kalikan setengah, maka hasilnya ya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi berdasarkan definisi ini, maka ini terbukti. Ya. Nah, silakan kerjakan untuk yang ini. Ya. Nah, sebetulnya yang ini bisa juga seperti ini, tapi memang harus ini langkah mundur ini. Kan tadi ada tuh strategi langkah mundur. Yang mau dibuktikan ini, tapi ini kita uraikan. Oh, ternyata dapat ini. Nah, setelah itu dibalik aja. Setelah itu dibalik, saya tuliskan ya. Nah, ini soal buat nanti. Jadi, karena A dan B anggota bilangan real, tak negatif ya, ini kan tak negatif. Maka akar A dan akar B juga anggota bilangan real. Sehingga negatif akar A dikurangi akar B, kalau dikuadratkan, pastilah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini uraikan. Akar A dikuadratkan itu A ya, dikurangi 2 akar A akar B, ditambah B lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kan sama aja dengan A ditambah B lebih dari atau sama dengan, ini pindah, 2 akar B gitu ya. Atau A plus B per 2 lebih dari atau sama dengan akar. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya langkah mundur. Nah, tapi yang ditulis ini, kalau yang tadi saya jelaskan itu ya di belakang saja, di kotretan, di devising plan tadi. Gitu. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada contoh soal yang di situ perlu mengorganisasikan data, mengeliminasi yang tidak mungkin, dan sebagainya. Gitu ya. Contoh soalnya seperti ini. Suatu hari ada 3 orang sedang berbincang-bincang. Ada 3 orang sedang berbincang-bincang. Mereka adalah Aga hitam, Bida putih, dan Coki coklat. Seseorang dengan rambut hitam berkata, "Wah, sungguh aneh. Nama belakang kita adalah hitam putih atau coklat. Warna rambut kita pun hitam putih atau coklat." Kemudian seorang ibu, kalau tadi seorang berambut hitam, ini seorang ibu. Yang lebih aneh lagi, ternyata tak satu pun dari kita yang mempunyai warna rambut yang sama dengan nama belakang. Kemudian Bida Putih menambahkan, "Benar juga ya kamu.
Jadi bida putih, seorang ibu, kemudian seorang berambut hitam. Gitu ya. Jika hanya ada satu perempuan di antara ketiga orang tersebut, siapakah namanya? Apakah bida putih, coki coklat, atau agak hitam? Nah, kita tulis data ini dalam bentuk yang mudah dibaca, seperti ini ya. Ini berdasarkan percakapan ini yang pertama dengan yang kedua. Jadi agak hitam itu kemungkinan warna rambutnya adalah putih atau coklat. Bida putih, hitam atau coklat. Jadi tidak mungkin putih karena nama belakang tidak sama dengan warna rambut. Coki coklat kemungkinannya adalah hitam atau putih warna rambutnya. Nah kemudian kembali lagi ke sini aja. Nah kembali ke sini. Oke, fokus di atas saja. Nah tadi bida putih, orang yang pertama ngomong kan orang yang berambut hitam. Yang terakhir komentar adalah bida putih. Artinya orang yang berambut hitam dengan bida putih itu adalah orang yang berbeda. Sehingga kalau begitu bida putih tidak mungkin rambutnya berwarna hitam. Jadi ini tidak mungkin dia berwarna hitam. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, agak hitam. Nah, ini coklat itu sudah bida putih. Berarti di sini nggak mungkin coklat. Gitu ya. Nah, putih coklat berarti coki coklat warna rambutnya hitam. Gitu ya. Jadi agak hitam warna rambutnya putih, bida putih warnanya coklat, dan coki coklat warnanya hitam. Tadi yang komentar adalah seseorang yang berambut hitam, seorang ibu, dan seorang yang berambut hitam, seorang ibu, dan bida putih. Jadi perempuan itu tidak mungkin bida putih. Ya, tidak mungkin bida putih. Kemudian si perempuan itu tidak mungkin juga yang berambut hitam, karena tadi orang yang berambut hitam ngomong pertama. Setelah itu dijawab oleh orang yang seorang ibu tadi. Oleh karena itu, ini juga tidak mungkin perempuan. Nah, ini kotretannya ya. Nah, oleh karena itu, siapa yang perempuan? Ya, tidak lain adalah agak hitam. Nah, itu kan coret-coretannya ya. Lakukan analisisnya. Nah, cara menulis jawabannya seperti ini. Ya, silahkan ada eliminasi yang tidak memenuhi syarat dan macam-macam lah tadi sudah menganalisis data, menuliskan semua kemungkinan jawaban dan seterusnya. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 yang ini. Buktikan 111 sebanyak 2020 digit, 222 sebanyak 2021 digit, dan belakangnya 5. Jadi ini adalah suatu bilangan yang angka satunya ada sebanyak 2020, angka 2-nya sebanyak 2021, dan 5 sebanyak 1 buah. Jadi ini bilangan ini ada berapa digit? Ada 4042 ya. Ada 4042. Nah, tadi sudah terlihat ya jawabannya seperti ini. Tapi bagaimana bisa muncul jawaban itu? Coba diperhatikan ya. Bagaimana jawaban itu bisa seperti itu? Nah, sekarang perhatikan uraian berikut. Kita ke sini aja. Nah, yang pertama kita cari dulu. Betul nggak dia bilangan kuadrat? Kan tadi 11, oke, jangan warna merah. 11, 1, 2, 2, 2, 5. Ini sebanyak 2020. Yang ini sebanyak 2021. Nah, yang paling sederhana, ya berarti yang paling sederhana itu satunya tidak ada, 2-nya 1, kalau 5 selalu ikut. Nah ini kan 5 kuadrat, betul ya. Kemudian yang berikutnya ada satunya 1 buah, berarti 2-nya 2 buah.
kemudian 5. Dan ini adalah 35 kuadrat. Betul bilangan kuadrat. Berikutnya 11, 2, 2, 2, 5. Nah, silakan dicek. Ini pun adalah 335 kuadrat. Dengan demikian, dari situ kita bisa menduga bahwa 11 ini sama dengan 3 kuadrat. Ada berapa banyak tiganya? Nah, ternyata ada sebanyak 2020. Lihat polanya sama dengan jumlah ini. Ini nggak ada satunya, ini tiganya. Nah, tentu tidak cukup seperti itu. Ya, kalau untuk anak SMP mungkin bolehlah seperti itu ya. Langsung hasilnya begitu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kenapa harus dibuktikan? Ini kan ada loncatan nih. Gitu ya. Ada 3 kasus tiba-tiba loncat gitu. Kalau pada saat satunya ada 2020. Nah, kita bisa mempelajari dari yang sudah ada di situ. Dari sinilah yang lengkap ya. Ada 1, ada 2-nya. Jadi 35 kuadrat ini sama dengan, di situ ada angka 1, ada 2, jadi kita buat 33 ditambah 2 gitu ya. 33-nya sebetulnya mengarah ke 11-nya. Gitu ya. Kalau kita kuadratkan ini 3 kuadrat kali 11 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 11 kali 2 ditambah 2 kuadrat. Gitu ya. Itu bentuk kuadrat saja. Kemudian bisa kita tuliskan yang ini 9 ya. Atau oke, di situ ada, karena ini mengarah ke 1, lihat 111 ya. Berarti ini bisa kita keluarkan nih, atau kita gunakan sifat distributif ya. 11 di sini dalam kurung ini adalah 9 ditambah 9 dikali 11 karena ini 11-nya kuadrat. Nah, ditambah kemudian 2 kali 3 kali 2, 11-nya udah ke sini. Jadi 12 ya. Ditambah 4. Dari sini kita peroleh 9 kali 11 itu 99. Supaya nanti mendapatkan 11 ya, berarti ini ya kita buat aja 99 tambah 1 tambah 11. Sehingga saya peroleh, ya saya tuliskan aja deh. Tambah 11 begitu. Tambah 4. Jadi kita peroleh 11 dikali 100 ditambah berapa nih? 11 tambah 4. Jadi sama dengan 1100 ditambah 11 kuadrat itu 121 ditambah 4. Dan ini hasilnya adalah 1225. Gitu ya. Mungkin kita perlu mencoba untuk yang agak lebih rumit gitu ya. 335 kuadrat. Yang ini tadi. Ya. 335 kuadrat itu dengan pola yang serupa dengan itu tadi. Ini bisa kita tulis 3 dikali 111 ditambah 2 kuadrat. Jadi 333 ditambah 2. Kemudian kita ikuti langkah itu tadi. 3 kuadrat kali 111 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 111 dikali 2 ditambah 2 kuadrat. Dan ini sama dengan, oke, 111-nya kita faktorkan ya, kita keluarkan pakai sifat distributif. Nah, ini dapat 9 kali 111. 9 kali 111 atau 9 ya 111. Ditambah
Ini kan 11-nya udah keluar ya. Jadi ini 2 kali 3 kali 2 adalah 12. Gitu. Ditambah 4. Kemudian berikutnya adalah 9 kali 111 itu adalah 999. Kita jadikan 1000. Ya, ambil dari sini 1 gitu ya. Sehingga di sini diperoleh 1000. Tadinya 999. Ini tinggal 11. Tambah 4. Gitu ya. Jadi sama dengan dikalikan 1000 ya tambahkan nolnya 3. Ditambah ini kalikan. Perkalian dengan 11 kan mudah ya. Jadi 1 tambah 1 itu 2, 2, 1 tambah 4. Sehingga sama dengan ya 1225. Jadi ya 1 ya tinggal dijumlahkan aja ya. 2, 2, kemudian 2, 5. Betul ya? 4 tambah 1 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 1, 2. Nah ini. Gitu. Kalau mau coba lagi, ya silahkan untuk bentuk ini. Diuraikan seperti tadi. Jadi, saya sebetulnya hanya menambah 1 saja. Gitu ya. Nah, dari situ kemudian barulah kita dapat gambaran tuh dari bawah ke atas. Jadi langkah maju mundur tadi ya. Langkah mundur. Nah, berarti kalau begitu kita mulailah 1 1 1 2 2 2 belakangnya 5. Ini sebanyak 2020. Ini sebanyak 2021 sampai 5-nya ya 2021. Nah, mulanya ini kita buat 1 ini ya. Pisahkan nolnya. Gini. Maksud saya begini. Nah, dalam hal ini satunya itu ada sebanyak 2021. Gitu ya. Nolnya ada sebanyak 2021. Ditambah 1, 2, 2, 2, 5. Gitu ya. Ini sebanyak 2022. Coba lihat di atas ya. Jadi ini yang dilihat nih. 1 1 0 kurang 1 satunya. 0 0 ditambah 1 2 2 5 ya. Gitu. Ini ada 3, ini ada 3, ini ada 4. Lihat selisihnya gitu ya. Dan seterusnya sehingga nanti kalau itu diteruskan diperolehlah ini. Nah, jadi ini tadi ada 2021, 2021 ini 2022. Gitu ya. Kemudian yang belakang ini kita split 4-nya dikeluarkan. Jadi 1 2 2 2 5 ini ya ini 1 tambah 4 kan. Setelah itu ini tetap ya ditambah. Nah, ini tuh adalah hasil dari 11111 sampai sebanyak 2021 dikali dengan 11. Dikali dengan 11. Gitu ya. Ditambah 4. Baru kemudian ini ada 11. Ada 111 sebanyak 2021. Ini juga ada 111 sebanyak 2021 ya. Jadi maksud saya ini kita keluarkan pakai sifat distributif. Maka yang ini ya tinggal ini. 1000 jadi nolnya itu ada sebanyak 2021. Ditambah 11 tambah 4 dan seterusnya sehingga diperoleh ini. Nah, berdasarkan hasil akhir ini
terbukti bahwa bilangan ini atau bilangan ini adalah kuadrat, bilangan kuadrat. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kerjakan soal yang ada di sepada. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.